Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Iksan Abdillah dengan NIM 210306059, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Moderasi Beragama, dosen pengampu DRS Danusiri MAG, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit wawasan yang saya ketahui, yaitu tentang moderasi beragama dalam berkebangsaan. Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik aspek agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Moderasi beragama merupakan konsepsi yang dapat membangun sikap toleran dan rukun guna memperkuat persatuan dan kesatuan. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Moderasi beragama yang dalam Islam disebut wasatiyah merupakan proses meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal atau ekstremitas. Dua hal ini adalah antara jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dari 4 indikator. Adapun yang pertama adalah toleransi. Toleransi adalah sikap dan perilaku seseorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan kita sendiri. Yang kedua, anti kekerasan. Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Lalu, yang ketiga adalah komitmen kebangsaan, terutama bentuk penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk negara Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multiagama. Oleh karena itu, peran strategis FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama perlu didorong untuk meningkatkan penyebarluasan moderasi beragama di kalangan umat sehingga dapat mencegah konflik dan radikalisme beragama dalam kerangka kerukunan umat beragama. Kita berharap para tokoh agama mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama ini, baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antar umat beragama. Harapan kita, Rekornas ini dapat menghasilkan
konsep-konsep jitu dan bijak untuk lebih memberdayakan dan menghasilgunakan peran FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama dalam konteks membumikan moderasi beragama di tengah masyarakat. Selama ini, pemerintah telah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk membentuk forum koordinasi dan konsultasi yang kemudian dikenal dengan istilah FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama. Pembentukan forum ini dilakukan dengan memberdayakan peran strategis dari tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat, khususnya majelis-majelis dan organisasi keagamaan. Forum ini dibentuk dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan bersama. Tujuan pembuatan kebijakan penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Baik, pertanyaannya sekarang adalah, memangnya moderasi beragama penting untuk Indonesia? Ya, sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat religius dan sekaligus majemuk, meskipun bukan negara berdasarkan agama tertentu. Masyarakat kita sangat lekat dalam kehidupan beragama. Nyaris tidak ada satupun urusan sehari-hari yang tidak berkaitan dengan agama. Itu sebabnya kemerdekaan beragama juga dijamin oleh konstitusi kita. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara umat beragama dengan komitmen kebangsaan untuk menumbuhkan cinta tanah air. Sekian dan terima kasih. Kiranya itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pengucapan kata, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.